Flarani, usia 35 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya adalah saksi hidup gempa bumi dan tsunami tanggal 28 September 2018. Itu dari pagi ya, udah dari jam pagi itu udah agak goyang-goyang gitu kan, udah lumayan kenceng sih. Terus udah pada jam 12 itu juga kenceng, saya bilang sama suami saya, ini kenceng, saya bilang mau kemas-kemas gitu, kemas-kemas baju anak itu saya udah kemasin. Dari pagi memang saya udah punya feeling gitu, mau kemas-kemas baju anak. Terus tanya suami saya, ini gimana, gempa terus ini, apa kita keluar? Enggak, kata suami saya gitu, memang biasa di Donggala ini, katanya gitu. Ya udah, saya di dalam rumah terus udah sembari ngurus-ngurus anak di dalam. Terus jam 5-nya itu saya keluar sama anak saya, keluar ajak jalan sebentar sama si Cica itu, anak tetangga saya keluar itu naik motor. Kira balik lagi ke rumah. Saya mandikan anak saya tuh, habis mandikan dia megang handphone mau nonton YouTube kan di dalam situ. Terus suami saya keluar minta izin pas azan itu, minta izin keluar. Pas tidak lama suami saya keluar itu langsung digoyang kencang. Lah saya langsung peluk anak saya di tempat tidur. Saya keluar, pas keluar itu langsung jatuh itu, saya dibanting-banting di dalam rumah itu, saya dibanting. Mau keluar aja susah. Pas akhirnya saya sampai keluar rumah, saya lihat orang-orang lari ke, di situ ada lapangan kecil gitu. Lari semua orang-orang di dalam situ, berdiri di situ. Saya otomatis di situ, saya ikut ke situ. Tapi di jalanan itu mau ke sana, jalanan sudah retak. Saya sembari gendong anak saya loncat ke situ. Akhirnya kita bareng-bareng di situ. Semakin kenceng lagi itu gempanya. Rumah itu udah ambruk, udah miring ke kita semua itu. Tanah itu udah patah semua. Kita nggak bisa ada jalan keluar. Pas kita mau keluar itu gedung ada di situ, bioskop itu ambruk. Itu asapnya kayak debunya banyak sekali sampai kita nggak kelihatan jalan. Akhirnya kita udah patah semua jalan. Saya lihat dari kanan itu tsunami udah ada, langsung pas gempa itu langsung ada tsunami. Saya masih gendong anak saya di situ bertahan. Pas ada tsunami kita udah jatuh duluan ke dalam air, baru ada tsunami. Di dalam situ udah saya kebawa ombak, kegulung-gulung karena derasnya air di dalam itu. Anak saya terlepas di situ. Saya masih cari begini, sudah nggak ada, nggak ketemu. Saya bertahan di dalam air. Saya bilang, saya sebut nama terus, nama Allah, astagfirullahaladzim. Sekalian saya cari anak saya air semak masuk lagi ke dalam. Saya telan lagi sampai nggak tahu napas itu udah berapa kali saya masuk air. Akhirnya saya lama itu gelap di dalam itu, gelap. Saya cuman pasrah di dalam air. Biar saya mau dibawa kemana ini badan kan. Akhirnya lama-lama mata saya kayak terang gitu. Akhirnya lama-lama dibawa ke atas. Nggak tahu, pas saya lihat itu pas melek sedikit dari cahaya bulan pas saya kepegang senggol papan bekas runtuhan itu, kayu-kayu saya pegang itu. Kira saya keluar dari air. Pas keluar dari air itu udah gelap semua, udah sunyi banget. Pas keluar akhirnya saya ke bawah ombak lagi, ke dalam lagi, digulung lagi ombak. Terus kedua kali pas saya keluar dari air lagi, saya pegang lagi papan, saya raih lagi papan. Keluar dari air udah ada om saya sama cucunya di situ dirakit. Sudah saya keluar situ, saya bertahan di situ sama om saya, suruh pegangan terus di situ. Saya lama di air situ. Saya langsung sekalian saya cari anak saya, sekalian saya nangis di situ, saya cari terus. Om saya bilang sabar.
Terus lama-lama kelamaan kaki saya tadinya kan dalam, saya lihat PPKD yang di situ PPKD itu rata sama air. Saya jadi pegangan gitu, ya Allah, air udah setinggi ini gitu. Saya pegangan terus dari situ. Saya lama di air, nggak taunya kaki saya injak daratan gitu. Udah injak daratan, saya keluar sama om saya. Om saya tuh pas saya lihat kakinya sudah patah, udah banyak darah. Saya bilang, ya Allah, gimana anak saya ini, saya bilang gitu. Saya aja napasnya sudah hampir habis kan, apalagi anak saya. Bilang, ya Allah, kalau memang selamat, selamatkanlah, bilang gitu. Saya kalau ingat lagi saya nyanyi. Udah, saya naik, saya bilang, kalau memang selamat anak saya, ya Allah, selamatkanlah ya Allah, saya bilang. Saya bawa, akhirnya kita dengar suara-suara nangis, orang-orang di situ nangis, lari-larian gitu, teriak-teriak. Saya kan nggak kurang tahu daerah sini karena saya baru pindah sini. Saya ikutin terus ke sana suara-suara itu. Karena gelap kan, sudah gelap sekali. Saya keluar, saya bawa, saya pisah sama om saya itu. Saya balik lagi, saya cari anak saya. Saya balik lagi, saya cari anak saya, tapi saya cari kayak pengen cari pelampung supaya nanti kalau datang tsunami susulan gitu. Saya pegang, pas saya pegang, saya cari lagi, ya Allah, kayaknya kemungkinan kecil kayak anak saya selamat ini. Karena saya lihat keadaan sini udah hancur, udah nggak tahu kayak gimana. Saya bilang, ya Allah, mana juga suami saya juga belum ketemu di situ. Akhirnya saya saya naik ke atas, saya cari gunung daratan yang tertinggi. Saya takut tsunami susulan karena napas saya di situ juga udah habis. Saya udah lemes, saya udah kaki saya kebeset-beset kan karena kena ini semua baret-baret semua. Terus jempol kaki saya juga udah putuskan kekunya. Saya lari ke atas, yang saya tahu itu saya cari daratan tertinggi, takutnya tsunami susulan. Saya cari ke atas lagi. Saya setiap sekali saya duduk, ini air lumpur, itu bukannya air, lumpur hitam itu keluar dari hidung saya. Saya terus naik ke atas, saya diem di situ, saya pikirin anak saya. Terus saya udah di daratan tertinggi, saya diem. Tapi saya dengar ini istrinya Pandi. Saya nggak tahu itu siapa, tapi saya diem. Pokoknya saya masih bayangin tuh. Terus nggak lama, ini suaminya nyariin katanya gitu. Ya Allah, berarti suami saya masih hidup. Saya cuman begitu aja, tapi saya pikir anak saya. Saya pikir gitu. Pas berapa lama itu dari kejadian jam 6 ya. Jam 6 itu saya baru ketemu suami saya jam 12 malam. Jam setengah 12 malam baru ketemu suami saya. Pas di atas itu kita ketemu sama suami saya, ditemuin kan karena gelap. Akhirnya saya pelukan sama suami saya gitu, mana anak saya, mana Al, katanya, mana Al, nggak tahu terlepas dari gendongan saya, bilang gitu. Ya Allah, kita nangis terus di situ. Akhirnya cari Al, aku bilang gitu, akhirnya dia turun lagi selama 3 hari itu dia di air terus cari anak saya. Masih ada gempa gitu, belum ada yang bantu itu. Malam itu belum ada yang bantu sampai 3 hari. Nggak makan, nggak minum, cari terus anak saya. Saya di situ di dalam air itu berusaha ikhlas aja. Tapi di dalam situ saya merasa nggak berontak. Saya nggak, mungkin kalau berontak habis tenaga saya. Tapi saya dibawa, biar aja badan ini dibawa air gitu. Terus kalau udah habis napas, saya telan air itu, saya minum air lagi. Mungkin di situ saya bisa bertahan. Saya lihat mayat-mayat yang lain-lain itu mungkin dia berontak kali ya, karena dia mau menyelamatkan diri. Jadi panik gitu, dia mayatnya ada yang kaku, ada yang begini, ada yang mungkin kasihan deh pokoknya lihatnya. Kira-kira kita berdiri di situ, air itu ada di Bacan Donggala ini.
kira-kira berapa meter itu, air setinggi kira-kira setinggi ini tuh berapa ya? Iya, rumah ini setinggi itu. Saya lihat gelombang tsunami pertama itu kita sudah ambruk ke bawah, Kak. Udah ambruk ke air, ke dalam air. Seingat saya, tapi masih ada yang bertahan di situ, masih pas tsunami datang itu masih bertahan di situ, tapi saya udah jatuh sama anak saya. Karena itu tanah itu udah ambles, arusnya kencang sekali tuh, di bawah cuman ada berisik-berisik suara-suara air, suara benturan-benturan gitu. Sebelumnya itu sih kita pas goyang itu kan kita masih bertahan di situ, itu kayak suara menggema gitu, kayak gitu, kayak suara begitu. Tadi ini kan lapangan ini buat main bola. Sampai ke sana itu rumah-rumah semua. Rumah-rumah sekitar ada berapa rumah itu udah nggak ada semua, udah ambles, udah hilang. Nggak ada sih, tapi mungkin katanya sih orang-orang yang di luar ngelihat gitu, kayak ada burung-burung katanya pada terbang gitu. Tapi saya di dalam rumah kan pada saat itu. Meninggal itu pas itu saya meninggal, istrinya om saya yang pincang itu, yang kena tsunami itu meninggal sama cucu-cucunya. Banyak meninggal, belasan di situ. Sekarang ini belum ditemukan, masih ada 12 orang yang belum ditemukan kayaknya. Yang paling parah, Kak? Iya, di sini, daerah sini yang paling parah, yang hilang ya, sudah nggak ada tanahnya di sini. Pertama dari relawan, karena saya baju memang ada di badan aja kan, itu juga baju udah sobek karena kena mungkin paku-paku gitu. Saya pas habis dari atas gunung itu, saya dibawa ke rumahnya omnya suami saya di situ. Saya minta minjem baju, karena kan baju cuman minjem baju, saya mandi di situ. Udah sekalian tungguin kabar dari suami saya, gimana anak saya. Aduh, dalamnya itu nggak keukur. Soalnya pas pertama kali itu saya dibawa ambles ke bawah itu semakin ke dalam, bukan semakin ke atas, saya dibawanya semakin ke dalam air gitu. Tapi yang saya dengar cuma air sama suara-suara berisik aja di dalam. Saya dari ambles ke bawah jam 6 itu, sekitar berapa jam itu saya di dalam air. Saya kurang tahu, pokoknya yang saya tahu saya di atas itu setengah 12 malam gitu. Saya kan pas pertama kali pindah di sini, saya udah memang punya pikiran begitu, takut ada tsunami ini gitu kan. Tapi kata orang-orang sini, ini nggak bakal ada tsunami karena teluk gitu katanya. Jadi pas ada gempa itu, saya nggak pikiran ada tsunami, karena di pikiran sini aman, sini teluk gitu. Makanya kalau misalnya tahu ada tsunami pas gempa itu, saya bakalan lari. Karena terpikir, sini aman karena teluk gitu. Ya udah, saya bertahan di situ. Sebaiknya sih memang nggak usah tinggal di dekat pesisir pantai, tapi kalau memang harus kan di sini, kalau ada gempa-gempa sedikit gitu, kira-kira 5 skala Richter gitu ke atas, gempanya terjadinya beberapa kali, mendingan langsung mengungsi, jangan bertahan di situ.